Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah ini adalah konten pertama kita di channel YouTube Niangan Jalan Balik. Mudah-mudahan channel YouTube ini menjadikan motivasi ataupun ilmu bagi kita semua, khususnya untuk kita para pemuda milenial yang ingin memberikan ataupun wawasan. Pada intinya kita akan ngobrol sebenarnya dengan narasumber kita. Alhamdulillah narasumber kita, guru kita di sini ada Pak Ustadz Endang. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan Sehat, juga sok sanajan. Dan gitu cuaca hujan. betul. Itu rada rieu saeutik. Dan ada di sana Pak Panji. Pak Panji gimana kabarnya Pak Panji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada juga Pak Topik dari jauh ya, Pak Topik ini dari jauh. Terima kasih Pak Topik sudah ngobrol kita. Ya kita ngobrol saja di sini ya Pak Topik. Ya begitu. Teman-teman, kalau misalkan mau ada yang komen ataupun ada nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait Niangan Jalan Balik intinya. Jadi mencari jalan pulang. Jadi kita ada diskusi. Silahkan komentar nanti di channel YouTube kita. Jadi Pak Ustadz mengganggu sebentar waktunya. Mudah-mudahan ada waktu kesempatan lain untuk kita bisa ngobrol. Intinya kami mencari ilmu untuk bekal nanti di akhirat ataupun mencari bekal untuk kita juga melaksanakan di dunia ini. Gitu. Jadi Pak Ustadz silahkan mungkin apa yang bisa Pak Ustadz sampaikan, Pak Ustadz bisa nasihati kita semua pada milenial, para milenial ini. Silahkan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah fa inna aswaqal hadisi kitabullah. Wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini bertepatan dengan malam Ahad pada bulan Safar 1444 Hijriah. Alhamdulillah kesempatan ini kami ucapkan terima kasih juga kepada tim Terkam dan seluruh para milenial walaupun hanya perwakilan, dan gitu mengucapkan terima kasih. Selamat datang di base camp Niangan Jalan Balik. Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan juga kronologis atau latar belakang kenapa ini muncul, kan gitu, semacam media atau alat kan itu untuk menyampaikan pesan-pesan ini melalui link komunitas Niangan Jalan Balik. Jalan Balik ini baru pertemuan hari ini satu awal ya, itu sebagai bentuk perdana kita dalam mentransformasikan sebetulnya nilai-nilai sosial, nilai-nilai politik, nilai-nilai yang hari ini lagi berkembang di masyarakat, untuk bagaimana posisi milenial menjadi garda terdepan untuk bisa melakukan sebuah perubahan. Dan tentu saja ini adalah output atau progres dari pertemuan sebelumnya di mana tuh waktu itu di Puncak Haur ya. Puncak Haur ya, di Puncak Haur. Yang alhamdulillah saat itu kita semua dari semua komunitas itu duduk bersama dan gitu memberikan apresiasi untuk menentukan dirinya dan menentukan masa depannya. Tentu ini merupakan sebuah kekuatan yang bisa dikatakan bisa menjadi sebuah penguat kan gitu. Yang mudah-mudahan hari ini pun hadir ini bisa memberikan masukan-masukan kepada
tim kami pada terekam pada neangan jalan balik ini, dan itu terinspirasi sebetulnya di rekan-rekan semua ya, itu karena saya pun secara pribadi konsen di kepemudaan, konsen di sosial lingkungan masyarakat dan itu dan komunitas-komunitas lain, dan ini memberikan sebuah warna tersendiri. Bukan warna tersendiri itu karena komunitas itu adalah lintas sektoral ya, itu lintas sektoral, siapapun pemuda, siapapun latar belakangnya dimanapun itu memiliki misi dan visi yang sama untuk bagaimana mentransformasikan nilai-nilai Islam, terutama nilai-nilai Islam, karena memang kita meyakini bahwa Islam itu adalah way April, itu jalan kan itu untuk menata hidup, maka itu neangan jalan balik ini sebetulnya terinspirasi juga kan gitu dari rekan-rekan semua, dari Kang Panji, dari rekan-rekan semua, sehingga saat itu Pak Firman, Pak Ustadz tolong buat logo kan gitu, buat logo, dan kebetulan saat itu malam Jumat itu saya masih membuat logo ini neangan jalan baliknya. Mungkin baliknya, itu kan akan ada penjelasan mungkin filosofinya Bapak Panji ya. Dan mungkin awalnya juga mungkin logo itu dibuat oleh Pak Ustadz sendiri kan. Gitu. Dibuatkan oleh desainer kita, teman-temannya. Kita punya desainer handal mungkin. Pak Taufik begitu. Jadi nanti mungkin juga ada penjelasan filosofi tentang masalah logo ini kita. Filosofinya adapun nanti juga ada penjelasan tentang siapa yang membuatnya nih gitu kan. Jadi silakan Pak Ustadz untuk menjelaskan filosofi itu neangan jalan balik itu sendiri. Silakan Pak Ustadz. Sebenarnya sangat sederhana tapi tidak sederhana itu. Artinya bahwa balik itu kalau menggunakan huruf hijaiyah ya, karena itu bahasa Arab juga ya. Literatur Arab itu ada yang pertama ada huruf ba, huruf lam, huruf kaf, itu balik. Maka saya filosofikan dengan guru-guru kami, begitupun dengan King. Yeah. King gimana nih? Gitu. Supaya nanti di dulu, yang gitu, huruf ba itu mengandung makna yang sangat besar, sebab huruf ba di dalam kalimah-kalimah sumpah gitu ya. Dalam ayat-ayat Quran itu adalah suka menggunakan kalimat huruf ba, seperti kalimat billah, kan itu, billah atau buniyallah kan itu. Maka huruf ba ini adalah kan itu bin nida. Kami memaknai bahwa bin nida itu adalah dengan nama Allah di sini ya, dengan kalimat bismi kan itu. Pendekatan dengan kalimat bismi kan itu adalah kita melakukan niat, motivasi awal itu adalah dengan billah kan itu, dengan bismillah. Maka ketika kita dengan bismillah, maka huruf ba di sini mengandung makna adalah kan itu bina. Bina itu adalah pembangunan. Dengan kalimat bunya kan itu bisa memaknai itu adalah bunia kan gitu, pembangunan, sebagaimana hadis Tirmidzi Muslim dalam kitab adalah hadis bina Islamu ala khamsun kan itu. Maka balik ini menjadi sesuatu yang memang memiliki filosofi yang cukup sakral gitu. Itulah. Itu hanya dari dua huruf dulu berarti, ba-nya. Itu ba. Kalau lamnya itu, lam itu mengandung makna itu. Bisa lihat Faul Qulub. Lihat Faul Qulub itu adalah bagaimana hari ini kegoncangan batin para pemuda kan itu. Ada sesuatu yang tertinggal, apa sih? Something kembali spiritual. Lagi ke pemuda kita milenial gitu. Something spiritual. Something spiritual itu adalah apa jalannya, apa solusinya. Maka para ulama memberikan kaidah adalah bagaimana agar hati ini menjadi adab, menjadi dingin ketika permasalahan-permasalahan muncul dalam fenomena problematika sosial,
sehingga tidak melahirkan orang-orang yang stres. Kan itu maka perlu kan itu lihat Faul Qulub itu maknanya adalah ngaleleikeun hate. Ada riadatul nafsinya, kan itu lamnya itu kan itu. Balik gitu. Lamnya kan itu JR lam ya JR li pilih gitu kan gitu. Ngandung makna tawadu. Tidak di atas patahnya. Kan itu. Tapi di bawah. Di bawah. Li itu mengandung makna kan itu pengabdian. Itu tungkul gitu nya itu lam kan itu. Lihat Faul Qulub untuk bagaimana itu media balik ini sebagai wadah untuk menemukan something spiritual atau something spiritual dengan kajian-kajian itu ilmiah dan kajian-kajian kitab-kitab salafus saleh hadis klasik ini adalah mudah-mudahan ya, itu makna dari Allah. Nah, ketika misalkan dia sudah memiliki lihat Faul Qulub, maka Allah pun akan mengangkatkan derajat. Maka liar Faul Darajat. Itu maknanya itu banyak ya. Bisa lihat Faul Qulub, bisa liar Faul Darajat, Allah akan mengangkat derajatnya. Gitu. Lalu derajat seorang milenial itu apa? Derajat pemuda itu adalah tidak lain kan gitu. Itu bagaimana kisahnya Ali Imran, itu pemuda-pemuda yang bertahan itu dalam kehidupan goncang-ganjing kan itu dia tidak memiliki visi hidup tapi dia bertahan sebagai pemuda Ashabul Kahfi, dia bertahan kan itu keluarga Ali Imran kan itu. Dan di sana sebetulnya akan Allah mengangkat derajatnya kan itu. Jadi bukan ada intervensi manusia tapi intervensi Allah ketika kaum milenial ini itu ingin betul-betul sungguh-sungguh untuk menemukan jalan, jangan jalan balik, yakin dan mau kemana deh balik mahan itu, pasti orang datang ke Allah bakal balik ke Allah kan terjadi masalah itu. Nah itu ketika hari ini orang berenangkan gitu, ongkoh ngakuan itu ke Allah, tapi dalam ada permasalahan itu tidak dikembalikan kepada Allah, seharusnya harus dikembalikan kepada Allah. Artinya itu bagaimana konsep Allah memberikan agar hidup ini menjadi tentram, menjadi damai, sebab kan gitu Allah menawarkan itu. Ba mutaslima ya. Tadi itu kembali lagi Pak Ustadz ya, ba lam alif atau lam lam berarti diakhiri dengan itu kaf. Nah ini kafnya kaf itu mengandung makna bisa itu kalamullah. Jadi huruf kaf bukan qaf. Bisa kalamullah atau kalimatullah. Bisa juga itu sebagai insan kamal. Itu insanul kamal. Ketika manusia sudah diangkat oleh derajat oleh Allah kan itu yakin hakikatnya kan itu ada dalam rangka kalimat Allah. Bagaimana kan itu dalam ayat-ayat Al-Quran memberikan sebuah penjelasan sahabatullah sabit itu kalau dalam talqin itu suka ada kalimat sahabatullah sabit. Artinya maknanya adalah kan gitu kembali kepada Allah itu kembali kepada kalam Allah, pada kalimat-kalimat Allah. Apa kalimat-kalimat Allah itu? Itu ada dalika kita mulai ini adalah Quran, konsep itu. Itu maka Rasulullah berpesan yang itu. Lalu tumpikum amais. Kamu harus berpegang teguh kepada dua perkara sebagai pusaka. Gitu. Jangan kau ragu dan tidak akan menyesatkan apabila itu kita berpegang teguh itu dan itu abadan selamanya. Artinya kaum milenial pada abad ini itu jenjangan jalan balik itu adalah dalam rangka menjawab bagaimana permasalahan terkecil di lingkungan kita, di wilayah kita, dan itu di kondisi umat Islam kita untuk bagaimana menatap masa depan yang Allah telah berikan. Dan itu anugerah yang sangat besar adalah bighairi hisab. Ketika kita meninggal, ketika kita mati, kita tetap itu wa antum muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ini sasaran daripada kalimat filosofi balik itu berarti kan tiga ya, ba lam kaf.
ternyata kalau kata dengan jalannya itu hanya itu ya. Tapi Hanya hantaran hanya saja. hantaran saja. Yang lebih pentingnya itu filosofi yang paling di garis bawah itu baliknya. Balik. Nah, sekarang kita tanya dulu nih Pak Ya, Ustadz ya. yang membuat logonya Pak Ustadz. Oh Ya. iya betul. Apakah ada kesulitan? Apakah mungkin ada kesulitan tersendiri Pak Panji tentang pembuatan logo ini Pak? Silakan Pak Panji. Ya. Untuk pembuatan logo tadi seperti Silakan lebih ke depan mungkin sedikit, biar penonton bisa mendengar Pak Panji. seperti yang tadi Pak Ustadz pernah bilang ya. Itu ngedadak Pak Ustadz. Tapi kan nge-WA ya Pak Iya, iya. Ustadz. Itu kira-kira berapa tuh jangka waktunya? Paling sehari sih sehari. Sehari pembuatan filosofi, Iya, semalam, arti semalam. dan besoknya langsung digarap. Jadi malam Jumat sama Pak Ustadz. Nah, Jumatnya saya langsung bikin. Nah, jadi beberapa jam lah langsung bikin. Jadi alhamdulillah ada pencerahan lah gitu dari Allah. Jadi nggak ada permasalahan, nggak ada sulit gitu. Lancar. Di otak tuh, oh gini langsung jadi gitu. Jadi paling saya nambahin burung Pak Ustadz. Iya, iya. Nah, Burung itu kapnya. ini kan biar para penonton yang nonton juga apa ini? Kenapa? Kan biasanya kalau kaf itu kan ada huruf Ininya Hamzah. hamzah ya. Saya Ini ganti kenapa burung Pak Panji? Karena jadi ini saya sampaikan juga kepada Pak Ustadz ya, sebelumnya mohon maaf karena tidak sesuai dengan dasarnya ya, masternya itu asli, ba lengkap itu asli huruf Arab. Cuman kan kalau kita melihat perkembangan zaman bahwa logo itu harus yang pertama menarik ya dari konsep desain grafis dan simple. Nah, saya bikin simple dan menarik gitu kan. Nah, tapi tidak mengurangi rasa marwah dan filosofinya. Jadi ada ba, lam dan kaf. Nah, untuk kaf hamzahnya saya ganti dengan burung. Kenapa tuh? Pak? Kenapa burung enggak misalkan cicak gitu? Misalkan ya. Kenapa enggak burung yang lain? Itu kan kalau saya lihat itu kan merpati ya. Ya, Merpati ya. Kenapa enggak burung pipit atau apa gitu? Jadi kalau merpati kalau kita lihat burung merpati dia terbang jauh pasti pulangnya kemana gitu kan. Oh, betul. Ya, Oh, iya. pasti balik lagi gitu. Balik Nah, lagi. pertama itu sebenarnya itu bukan burung merpati Pak Firman. Nah, Apa? mungkin persepsi Pak Firman. Mungkin enggak mungkin ini ya. Jadi Gini Pak mungkin Panji. Jadi multitafsir, bisa. kalau misalkan di dalam segi gambar ya, itu sebenarnya lebih merpati. Iya, Mungkin pasti. ada juga yang berpendapat ini menjawab apa yang sama pendapatnya seperti saya. Oh, mungkin ini merpati gitu. Tapi bisa nyambung juga. Bisa ya. Tapi saya konsep itu hanya burung saja. Hanya burung saja. Jadi- Jenis burungnya pun itu mungkin tidak. lah, terserah. Jadi konsep ininya, jadi burung itu terbang tinggi. Jadi kita sebagai pengguna juga harus terbang tinggi, berpengalaman itu mencari pengalaman seluas-luasnya seperti itu. Kan banyak ya burung-burung yang berpengalaman jauh gitu kan, terbang tinggi, dan tadi itu merpati bisa balik kembali gitu. Seperti itu. Mungkin ada kesulitan kan kalau desain grafis itu kan ada revisi lagi, permintaan lagi atau revisi lagi. Ini kalau udah desainnya handal ini kayak Pak Panji ya. Ini berapa menit sih gitu membuat ini? Saya tuh malam ya dari Pak Ustadz, paginya saya kerjakan, sebelum Jumatan itu sudah beres. Pak. Udah beres. Jadi saya pun kaget sebetulnya. Iya. Ketika saya konsep malam Jumat kan itu ada kalimatnya ejaan bahasa Indonesia ya, saya gitu. Itu boardnya di whiteboard di belakang ini belum saya hapus. Kan itu balik kan itu. Terus buat bahasa Arabnya, terus mana filosofinya, cara itu masih ada bukti sejarahnya gitu ya. Masternya ya. Tapi alhamdulillah kan itu. Maka ketika muncul ini ya alhamdulillah artinya oh benar ya. Ada itu kalau misalkan dilihat tuh kalimat Allahnya ada loh balik tuh kan itu. Iya, emang seperti Lafzul jalalahnya. Nah, ini kenapa nih ada Pak Taufik nih ya? Kenapa? Ada gunanya Pak Taufik. Anda di sini ada gunanya Pak Taufik. Ya. Kita akan meminta. Nah, jadi gini, silakan Pak Taufik mungkin bisa mengkomentari
dari cerita kita tentang masalah bukan perjuangannya ataupun mengonsep konten ini dengan jalan balik, ataupun dari sisi mana nih Pak Taufik bisa mendeskripsikan dari hal logo, konsep atau pembahasan. Silakan Pak Taufik. persepsi Persepsi. Ya, silakan Pak Taufik. Kalau untuk saya pribadi, Pak Firman, kemudian Pak Panji, melihat daripada hari ini adanya sebuah mungkin fasilitator mungkin ya, yang dinamakan dengan neangan jalan balik. Sebenarnya saya sangat antusias ke depannya gitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang emang diadakan oleh neangan jalan balik ini gitu. Karena apa? Karena program ini sangat-sangat dibutuhkan untuk seorang kaum milenial untuk saat ini gitu. Bagaimana hari ini kaum milenial bisa menyeimbangkan antara kehidupan daripada dunia ataupun akhiratnya gitu. Jangan sampai hari ini untuk pemuda-pemuda milenial itu hanya mampu berpikiran hanya untuk duniawi saja gitu Pak. Tapi harapannya di sini untuk kaum milenial ini ya minimal mempunyai paradigma ataupun pemikiran harus adanya keseimbangan antara kehidupan dunia ataupun akhirat gitu, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Dan ini program ini sangatlah membantu dan saya sangat menunggu untuk kedepannya gitu. Mantap. Untuk kedepannya kegiatan program dengan jalan balik ini gitu, karena ya ini merupakan kebutuhan, bisa jadikan kebutuhan primer lagi Pak, bukan kebutuhan sekunder lagi, kebutuhan primer untuk rohani gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini bukan komunitas atau apa sebenarnya, tapi kita berinisiatif untuk membuat channel ini minimal ada ketertarikan untuk kita berdiskusi di komentar, memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang masalah kehidupan. Apa yang dikatakan Pak Taufik seimbang seperti itu. Mungkin Pak Taufik ini kegiatannya dari mana nih, ataupun pernah bersosialisasi atau berorganisasi di mana saja nih Pak? Kalau untuk berorganisasi untuk hari ini saya mencoba belajar berorganisasi di kegiatan Karang Taruna Ketijakan. Alhamdulillah saya menjabat sebagai wakil Karang Taruna. Alhamdulillah. Selain itu? Ya selain itu saya pernah menjadi ataupun saat ini pernah menjadi bagian daripada keluarga besar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama cabang Kota Sukabumi. Ya mungkin ya kita ketahui lah kalau misalkan skupnya Kecamatan Nyalindung kita udah nggak asing lagi dengan Pak Panji, dengan saya, dengan Pak Ustadz gitu. Mungkin kalau melihat Pak Taufik bukan nggak asing, tapi mungkin mudah-mudahan setelah ini terkenal beliau. Gitu. Amin. Karena beliau akan berusaha di Karang Taruna nih, ya akan berusaha di Karang Taruna, organisasi yang emang terjunnya ke sosial untuk mengajak para milenial ini untuk menyeimbangkan hidupnya dunia dan akhirat. Begitu Pak Ustadz. Jadi kita kenalkan juga Pak Taufik ini salah satu akan mendukung juga Pak Ustadz. Jadi untuk di program kita untuk neangan jalan balik ini, mudah-mudahan ya penonton gitu ya, mudah-mudahan ini ya 1 juta subscribe kita dari awal gitu kan. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan 1 juta subscriber kita bisa mencapai itu. Jadi nanti juga tunggu konten-konten kita selanjutnya, itu pun akan ada kegiatan di luar ruangan gitu kan. Ada juga tanya jawab, ada juga setiap minggunya, setiap seminggu sekali kita akan ada jadwal pengajian diskusi tentang masalah bagaimana kita menyeimbangkan hidup kita di dunia dan akhirat dengan narasumber kita Bapak Ustadz Endang gitu. Jadi gitu Pak Ustadz, terima kasih dan juga mudah-mudahan kita berdoa sama-sama mudah-mudahan channel ini bisa berkembang. Amin. 1 juta subscribe pertama.
Pak Panji ya. Ya, amin. Begitu, ini sangat-sangat semangat lah gitu ya, ataupun kita juga semua bisa mendukung dari kita ataupun dari luar. Jadi silakan Pak Ustadz untuk penutupan doa kita dan penonton. Kata-kata ini Kata-kata bijak lah, motivasi. Baiklah kan itu. Oke, kita tetap masih di channel Neangan Jalan Balik ya. Alhamdulillah dalam kesempatan penutupan ini kami pun sangat berharap kan itu dengan jalan Balik ini transformasi nilai, transformasi sharing keilmuan dan lain sebagainya ini menjadi satu kekuatan untuk memberikan kan itu pencerahan dari orang-orang pinggiran ya. Karena memang kita di daerah pinggiran ya, Pejampangan, di daerah Pejampangan, tapi tidak tuh kemungkinan kalau misalkan kita kenal dengan melalui YouTube kan itu ini Jalan Balik, siapapun yang kenal kami di sini ya kan itu baik itu dari Cianjur, Bandung, Tangerang, Banten, semua yang mengenal kami, terutama nih keluarga besar Pondok Pesantren guru kami itu Pak Wali Istiqomah Abuya Ayroyanuddin, begitupun dengan rekan-rekan yang ada di pesantren Ashabul Yamin Ciranjang, dan insya Allah besok bisa akan kunjungan ke sana kan itu untuk menemui guru kami kan itu Ustadz Zaki kan itu insya Allah kan itu ini tolong didukung kan itu dengan hanya subscribe kan gitu ya, Karena itunya subscribe kata hal itu mah ada subscribe mah gratis. gratis itu. Tinggal mencet. Itu adalah bagian daripada baligu. Nah, baligu menyampaikan itu baligu ani walau ayah gitu. Dan insya Allah itu ketika balik ini menjadi mainstream kan itu di YouTube kan itu ini nilai-nilai ini akan terus menjadi menjadi besar. Amin. Itu pahitnya dong itu pahitnya kalau misalpun toh tidak kan itu ada yang subscribe kan itu kami tetap kan itu nilai-nilai ini akan transformasikan dengan berbagai media lain dengan berbagai cara itu jadi jangan sampai nanti ongkos pemuda milenial jangan balik karena nggak banyak yang gitu peminatnya sehingga kita bubaran ngajinya selesai enggak selesai itu bahkan nanti pun akan akan dirapihkan itu bagi konsep bagaimana itu nilai-nilai yang akan nanti disampaikan. Jadi tidak hanya kajian-kajian tentang bagaimana agama, kajian-kajian sosial, kajian-kajian politik, kepemimpinan, misalnya organisasi sampai kepada ekonomi ya. Itu kan ahlinya ya Pak Firman kan itu, apalagi kemarin di Bocah Haur kan itu sampai cukup untuk mengembangkan UMKM di kita gitu. Sebab ya seperti itu ya kondisi kita. Sebagai penutup ini sebagai penutup tetap kan itu kita melakukan upaya menyampaikan pesan-pesan ini kan, untuk dalam rangka di kalimatullah untuk bagaimana kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kami pun di sini dikuatkan. Itu terpaan, dan itu halangan, rintangan dan sebagainya. Itu yang sangat berat itu yang pernah kami ceritakan. Itu kemerdekaan, masalah kemerdekaan. Jadi kemerdekaan kita tuh yang paling kecil itu adalah untuk favorit yang beas di jajan budaya. Nah, itu kan nanti itu. next time. Itu ya. Episode itu adalah kemerdekaan. Favorit supaya itu favorit jadi biasa. Itu yang biasa itu. Tapi kalau kita jiwa sudah merdeka, kita akan on time. Kan gitu. Ketika Allah memanggil gitu. Ketika siapapun memanggil karya bakti kita sebagai pemuda dunia, di sana kita tetap siaga kan gitu. Ya, itu saja mungkin para itu Ikhwan semuanya, dan saya ucapkan itu selamat itu rekan-rekan semua dimanapun
berjuang dengan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing. Berikan kan itu akhlak yang baik, uswatun hasanah yang baik, karena ini adalah modal kita untuk senantiasa kan gitu. Balik ini betul-betul balik diri orang, balik hati orang, balik lisan orang, balik jiwa raga orang kan itu di hadapan Allah. Ketika kita hari dilahirkan dulu secara fitrah, maka kita pun akan digupai ku Allah gitu, menjadi fitrah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu saja kan itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Itu saja, mungkin tidak lama tapi bermakna.